Di sini saya akan menjelaskan laporan merakit PC personal komputer yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Dafa, 10, TKJ 1, sekolah di SMKN 1 Minas. Guru bidang studi Pak Warman Sitomorang Eskom. Persiapan alat dan bahan. Fungsi utama casing adalah S1, casing CPU. Fungsi utama casing adalah untuk melindungi komponen-komponen internal dari kerusakan fisik dan paparan lingkungan luar. Casing melindungi komponen dari debu, kotoran, cairan, dan benturan mekanis. Tanpa casing yang memadai, komponen seperti motherboard dan hard drive bisa mengalami kerusakan yang serius yang dapat mempengaruhi kinerja atau bahkan menyebabkan kegagalan sistem. 2. Motherboard. Fungsinya menghubungkan semua komponen-komponen PC atau menyediakan slot untuk CPU, RAM, dan penyimpanan. 3. Prosesor. Fungsinya mengontrol kinerja komponen PC, menemukan efisien komputer. 4. Heatsink. Fungsi heatsink penukar panas pasif yang memindahkan panas dari komponen elektronik seperti CPU, GPU, atau SSD ke udara atau media pendingin lain sehingga menjaga suhu perangkat tetap optimal dan mencegah overheating. 5. Memori atau RAM. Fungsi RAM untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat yang menyimpan data sementara yang dibutuhkan komputer untuk menjalankan program. Yang keenam, power supply. Fungsinya mengubah arus listrik AC ke DC, menstabilkan tenaga arus listrik menjadi daya cadangan, memberikan daya ke seluruh komponen komputer, memastikan perangkat komputer berfungsi dengan baik. 7. CD-ROM. Fungsinya menginstal software, game, atau sistem operasi, melakukan backup data ke CD, DVD jika bisa menulis. 8. Hard disk. Fungsinya menyediakan kapasitas benar untuk file dan dokumen seperti berbagai sistem operasi dan suatu perangkat komputer itu sendiri. 9. Kabel SATA. Fungsinya menghubungkan HDD atau SSD dan CD-ROM ke motherboard, menyediakan koneksi daya dan data yang stabil. 10. VGA card. Fungsinya meningkatkan performa untuk gaming atau editing dan mengurangi beban kinerja prosesor. 11. LAN card. Fungsinya memastikan koneksi lebih stabil dibanding Wi-Fi, memungkinkan PC terhubung ke server, menghubungkan komputer ke jaringan LAN. B. Alat. 12. Obeng test pen. Berfungsi sebagai obeng untuk membuka, memasang baut. 13. Baut. Fungsinya baut menjaga komponen tetap stabil di tempatnya dan menjaga getaran yang bisa merusak komponen. 14. Kabel VGA Video Graphics Array. Fungsinya mentransmisi sinyal video analog umumnya digunakan pada perangkat lama yang belum mendukung HDMI atau DisplayPort. 15. Kabel power. Fungsinya menghubungkan power supply ke stop kontak.
Langkah-langkah merakit PC. 1. Pasang prosesor ke motherboard. Buka tuas soket CPU pada motherboard sesuai tanda segitiga pada CPU dengan soket motherboard. Letakkan CPU dengan hati-hati, dengan ditekan terlalu keras. Kunci kembali tuas agar prosesor terpasang dengan baik. 2. Pasang heatsink. Pasang heatsink atau fan CPU, oleskan thermal paste pada permukaan prosesor. Jika belum ada, tempatkan heatsink atau fan di atas CPU. Kunci pengait atau baut heatsink ke dalam motherboard. Hubungkan motherboard kabel kipas CPU ke port CPU fan di motherboard. 3. Pasang RAM ke motherboard. Buka klip pada slot RAM di motherboard sesuai not RAM dan slot. Lalu tekan hingga terdengar klik. Pastikan RAM terpasang dengan kuat. 4. Pasang power supply. Masukkan power supply ke tempatnya di casing, biasanya di bagian bawah atau atas belakang. Kencangkan dengan baut agar power supply tidak goyang. 5. Sambungkan kabel panel depan casing. Kabel ini menghubungkan tombol power reset dan indikator LED di casing ke motherboard. Power SW untuk tombol power, reset SW untuk tombol reset, HDD LED indikator aktivitas hard disk power LED, indikator daya menyala, USB dan audio untuk port USB dan jack audio depan casing. 6. Pasang motherboard ke casing. Pasang stand off speaker di casing untuk menopang motherboard. Letakkan motherboard di atas stand off sejajarkan dengan baut lubang. Kencangkan motherboard dengan baut yang disediakan. 7. Pasang HDD atau USD. Masukkan HDD SSD ke dalam bracket di casing. HDD card di drive SSD solid state drive. 8. Pasang VGA card jika ada. Lepaskan penutup slot PC di casing. Masukkan VGA card ke slot PC kali 16 di motherboard. 9. Pasang LAN card opsional. Masukkan LAN karet ke slot PC yang tersedia. 10. Pasang CD-ROM opsional. Masukkan CD-ROM ke slot drive di casing. 11. Hubungkan kabel daya dari power supply 26 pin TX ke motherboard. 4 pin USB ke motherboard untuk daya CPU. Kabel daya SATA ke HDD atau SSD dan CD-ROM. 12. Hubungkan kabel SATA. Hubungan kabel SATA data dari motherboard ke port kabel SATA dan di CD-ROM. Hubungkan kabel SATA data dari motherboard ke port kabel SATA di HDD atau SSD. 13. Rapikan kabel manajemen. Gunakan jalur kabel yang tersedia di casing. Ikat kabel menggunakan kabel tiles agar rapi dan tidak menghalangi aliran udara. Uji coba atau pengetesan. Setelah selesai merakit, selanjutnya kita akan uji coba dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sambungkan CPU ke monitor dengan menggunakan kabel VGA. Pasang kabel power CPU dan monitor ke sumber listrik. Pasang keyboard dan mouse pada CPU. Tekan tombol power pada CPU.
Apabila rakitan kita sudah bagus dan sesuai, maka CPU akan merespon dan akan tampil pada monitor. Tips untuk merakit PC. Persiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan saat memasang prosesor ke motherboard. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.